Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba meledak? Entah itu marah banget sama pasangan, teman, keluarga, bahkan kadang sama diri sendiri. Rasanya kayak ada api yang nyala di dada, panas banget, dan kalau nggak dikeluarin, rasanya makin nggak enak. Saya mau ajak kalian ngobrol santai soal ini, soal emotional regulation, atau kemampuan buat ngatur emosi biar kita nggak gampang meledak-ledak. Karena jujur aja, nggak ada yang salah sama perasaan marah, kecewa, sedih, atau frustrasi. Itu semua perasaan manusiawi. Yang jadi masalah tuh ketika kita nggak bisa ngontrol cara kita bereaksi. Dan kalau kalian pernah nyesel habis marah-marah nggak jelas, habis bentak orang yang nggak salah, atau habis nangis seharian sampai nggak sanggup ngapa-ngapain, percayalah, kalian nggak sendirian. Saya sendiri dulu juga orang yang gampang banget kesulut. Ada masalah dikit, langsung pengen banting barang. Ada omongan yang nggak enak dikit, langsung balas lebih pedas. Tapi lama-lama saya sadar, ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal gimana saya bisa tetap waras di tengah kekacauan emosi saya sendiri. Nah, sekarang bayangin deh, kalian lagi ada di situasi yang bikin emosi banget. Bisa karena deadline kerjaan yang numpuk, pasangan yang tiba-tiba nggak jawab chat seharian, atau orang tua yang ngomel soal hal yang itu-itu lagi. Apa sih reaksi pertama kalian? Kebanyakan orang mungkin langsung defensif, marah, atau malah nangis. Disinilah pentingnya emotional regulation. Bukan berarti kita harus nutup semua perasaan itu, bukan berarti kita pura-pura nggak marah, pura-pura nggak sedih. Tapi kita belajar gimana caranya biar perasaan itu nggak nguasain hidup kita. Kita yang pegang kendali, bukan emosi yang pegang kendali. Sebenarnya ada beberapa langkah praktis yang bisa kalian latihanin, dan saya mau bahas satu-satu dengan contoh yang dekat sama kehidupan sehari-hari, biar lebih kebayang. Pertama, kenali pemicunya. Kadang kita gampang banget marah atau sedih tanpa sadar apa penyebabnya. Misalnya, kalian tiba-tiba ngerasa kesal banget sama pasangan cuman gara-gara dia lupa beli sesuatu. Tapi sebenarnya, mungkin yang bikin kalian kesal itu bukan lupa belinya, tapi kalian ngerasa nggak dihargai, nggak dianggap penting. Jadi, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya bikin aku marah? Apa ini soal hal kecil itu? Atau ada luka lama yang ikut muncul? Kedua, latih kesadaran tubuh. Emosi itu nggak cuma ada di kepala, tapi juga di badan. Pas kita cemas, jantung berdebar. Pas kita marah, tangan gemetar. Pas kita sedih, dada sesak. Kalau kalian mulai sadar sinyal-sinyal ini, kalian bisa ambil langkah sebelum emosi itu meledak. Misalnya, pas ngerasa jantung mulai deg-degan, kalian bisa tarik napas dalam-dalam atau jalan sebentar biar nggak langsung nyembur marah. Ketiga, beri jeda. Ini penting banget. Kadang kita pengen langsung balas marah, langsung ngomel, langsung debat, karena kita pengen menang. Tapi justru di momen-momen kayak gitu, penting banget buat kasih jeda. Bisa dengan bilang, aku butuh waktu sebentar, nanti kita omongin lagi. Atau kalau lagi chat, tahan dulu jari kalian buat nggak ngetik kalimat yang nyakitin. Kasih jarak waktu, biar kalian bisa mikir lebih jernih. Keempat, ubah cara bicara ke diri sendiri. Kadang, yang bikin kita makin meledak justru suara di kepala kita sendiri. Misalnya, kalian bikin kesalahan kecil di kerjaan, lalu muncul suara. Aduh, aku selalu gagal. Aku nggak bisa apa-apa. Suara-suara ini bikin emosi negatif makin besar. Jadi, coba ubah dialognya. Daripada bilang, aku selalu gagal, ubah jadi, ya, aku salah, tapi aku bisa belajar dari ini. Memang enggak gampang, tapi semakin sering dilatih, semakin kalian bisa berdamai sama diri sendiri. Kelima, cari cara sehat buat menyalurkan emosi. Jangan salah, ngatur emosi bukan berarti numpuk perasaan terus sampai suatu hari meledak. Kalian butuh saluran. Bisa lewat olahraga, nulis jurnal, meditasi, atau ngobrol sama teman. Saya sendiri suka banget nulis.
Kadang pas lagi marah, saya tulis semua unek-unek di kertas, lalu kertasnya saya robek. Rasanya lega banget. Nah, kalian mungkin mikir, tapi kan nggak semudah itu, nggak cukup cuma tahu teorinya. Dan kalian benar, emotional regulation itu kayak otot, harus dilatih terus-menerus. Kadang berhasil, kadang gagal. Kadang kalian bisa tenang, kadang tetap aja meledak. Tapi itu semua proses, dan proses itu sah-sah aja. Saya mau ajak kalian mikir, pakai logika sedikit. Bayangin kalian nyetir mobil, kalau kalian injak gas terus tanpa rem, apa yang terjadi? Bisa nabrak, kan? Nah, emosi juga gitu. Kita butuh rem buat jaga supaya nggak kebablasan. Emotional regulation itu remnya. Bukan berarti kita nggak boleh ngerasain emosi, tapi kita belajar kapan harus ngerem, kapan harus jalan pelan, kapan harus berhenti total. Selain itu, coba juga lihat pola-pola yang sering muncul. Misalnya, kalian sadar tiap kali kurang tidur, kalian jadi lebih gampang marah. Atau tiap kali habis ketemu orang tertentu, kalian jadi lebih sedih atau kesal. Pola-pola ini penting banget untuk dipahami. Karena dari situ kalian bisa mulai nyiapin diri. Kalau tahu habis begadang kalian gampang emosian, ya berarti kalian perlu jaga tidur. Kalau tahu habis ngobrol sama orang tertentu bikin kalian capek mental, ya berarti kalian perlu batasin waktu interaksi sama dia. Saya juga mau ingetin kalian, penting banget buat kasih ruang untuk istirahat emosional. Kadang kita ngerasa harus selalu produktif, harus selalu kuat, harus selalu happy. Padahal capek itu manusiawi, butuh jeda itu wajar. Jadi jangan merasa bersalah kalau kalian butuh waktu buat sendiri, buat recharge. Emotional regulation juga soal tahu kapan harus berhenti, kapan harus bilang, aku butuh waktu buat diriku sendiri. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, minta bantuan itu nggak bikin kalian lemah. Kalau kalian merasa struggling banget, kalau kalian merasa nggak sanggup ngatur emosi sendiri, nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Psikolog, konselor, atau coach bisa bantu kasih perspektif baru dan alat bantu yang sesuai sama kebutuhan kalian. Jangan merasa harus jalanin semuanya sendirian. Kita manusia, kita makhluk sosial. Kadang kita butuh tangan lain buat bantu narik kita keluar dari lubang yang gelap. Kalian juga bisa mulai latihan hal kecil sehari-hari. Misalnya, pas lagi ngantri lama di minimarket, bukannya ngedumel atau ngedumel di kepala, coba tarik napas, perhatikan sekitar, dan nikmati momen itu. Pas lagi macet, bukannya maki-maki di dalam mobil, coba putar musik yang kalian suka, atau dengerin podcast yang bikin hati tenang. Hal-hal kecil kayak gini lama-lama ngumpul jadi kebiasaan besar. Kalau kalian mau, bisa juga latihan mindfulness. Ini bukan cuma soal meditasi duduk diam, tapi soal hadir penuh di momen sekarang. Misalnya, pas lagi makan, benar-benar rasain rasa makanannya, teksturnya, baunya. Pas lagi jalan, rasain angin di kulit, suara langkah kaki kalian. Latihan-latihan kecil ini bantu bikin kalian lebih aware sama tubuh dan perasaan kalian, sehingga lebih gampang ngatur emosi. Saya paham banget, kadang kita ngerasa pengen semua ini cepat selesai. Pengen langsung bisa kalem, pengen langsung nggak emosian. Tapi kenyataannya, perubahan itu datang pelan-pelan. Dan itu nggak apa-apa. Setiap langkah kecil yang kalian ambil, setiap usaha kecil buat tenangin diri, itu semua berharga. Jangan remehkan proses kalian. Dan terakhir, saya mau bilang, kalian itu berharga. Bukan karena kalian selalu bisa ngontrol emosi, bukan karena kalian selalu positif, tapi karena kalian mau belajar, mau berkembang. Setiap kali kalian berhenti sebentar sebelum marah, setiap kali kalian sadar dan milih cara sehat buat ngeluarin emosi, itu udah langkah luar biasa. Jadi, yuk kita bareng-bareng belajar emotional regulation. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi lebih damai sama diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan gimana dunia memperlakukan kita,
Tapi gimana kita memperlakukan diri sendiri?